Ya, sampai bertemu kembali bersama kami tim tutor lembaga kursus komputer dari Smart Education Solution. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai format shapes pada tab insert ya. Kalau kemarin kita sudah belajar membuat jadwal daftar piket ya. Nah, kali ini kita akan belajar shapes lagi tapi yang lebih lanjut. Nah, sebelumnya kita buka dulu jendela lembar kerja Microsoft Word 2010 ya. Oke, kita buka. Nah, kita sudah lembar kerja Microsoft Word 2010 sudah terbuka dan siap untuk kita gunakan. Nah, kita akan belajar di tab insert di shapes ya. Nah, shapes kemarin kita sudah mengenal apa itu fungsi shapes ya. Jadi untuk membuat suatu bagan atau yang lain ya, bangun ruang dan lain-lain, kita coba pilih salah satu. Nah, kita klik. Nah, terus kita coba membuat. Nah, ini misalnya ya, bangun persegi misalnya. Nah, persegi panjang. Nah, ini persegi panjang ya. Nah, kemarin kita sudah belajar memformat warna ya. Caranya klik shape tersebut, masuk ke tab format ya. Terus shape fill-nya ini digunakan untuk format warna. Nah, misalnya merah. Nah, atau seperti ini. Atau kita juga bisa menyisipkan gambar ya. Gambar dari sebuah komputer. Nah, juga bisa gradiensi warna atau gradasi warnanya kita coba ubah misalnya. Nah, atau kita pilih putih saja ya. Kita pilih putih. Nah, atau merah 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 ya. Kita pilih merah. Kita klik. Kalau sudah ketemu warna merah, kita klik warna tersebut, klik. Nah, seperti ini. Terus kita mau format shape outline. Nah, ini atau garis luar. Kita mau ubah warna garis luarnya. Misalnya caranya kita buat hitam misalnya. Nah, kita klik. Nah, oke. Kalau sudah, kita mau format yang lain ya. Kita akan belajar format yang lain nih. Nah, caranya kita mau buat ukuran persegi panjang ini misalnya panjangnya adalah 4 atau panjangnya adalah 7 ya. Panjangnya adalah 7 dan lebarnya adalah 4 misalnya. Nah, caranya bagaimana biar pas sesuai ukuran? Nah, kita coba klik persegi panjang kita dan kita masuk format. Nah, di kolom size, nah ini yang digunakan untuk merubah ukuran sesuai dengan kita. Di kolom size, ya, ini terdapat ukuran. Yang atas adalah kolom height atau tingginya, atau di sini berarti lebarnya ya, lebarnya ini. Nah, terus shape width ini berarti lebarnya, atau di sini berarti panjangnya ya, di sini. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita ubah ini ya, sebelum kita ubah seperti ini, kita pastikan dulu size-nya, size pilihan yang lain di menu pojok ini ya. Advanced layout size ini, pojok segitiga anak panah di pojok kanan bawah ini, kita klik. Nah, kita hilangkan dulu lock ini ya, lock aspect ratio centangnya ini, pastikan ini tidak ada. Nah, ini sudah tidak ada, nanti sudah bisa kita ubah ya. Nah, kalau ada centang di dua pilihan ini, kita harus hilangkan ini dulu, baru klik OK. Nah, setelah itu baru kita bisa mengubah ini. Nah, kita ubah ya. Misalnya tingginya kita buat 4. Nah, terus lebarnya kita mau buat panjangnya kita buat 7 ya. Nah, nanti kalau sudah kita klik di luar, kalau sudah ini selesai kita klik di luar. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita klik di sini, masuk tab format dan dilihat. Nah, berarti atasnya atau lebarnya 4 cm, sedangkan panjangnya atau widthnya di sini 7 cm. Nah, seperti itu ya cara format membuat, menentukan panjang atau lebar sebuah shapes. Nah, seperti itu. Terus kita rencananya mau buat yang lain ya, buat belajar yang lain. Nah, belajar format yang lain. Nah, kita perhatikan shapes ini memiliki 1 2 3 4 5 6 7 panel kontrol
yang kemarin sudah dijelaskan. Apa gunanya fungsi ini sudah kita dijelaskan ya. Terus fungsi panel kontrol ini berfungsi untuk memutar. Nah, memutar, kita lihat tandanya, kita arahkan mouse ke sini dan tandanya anak panah memutar seperti ini, dan kita klik, kita drag, maka ini akan memutar. Nah, sesuaikan dengan keinginan kita. Tapi itu kurang terlalu sulit ya, kurang efektif. Ada yang lebih mudah lagi dan pasti, ada yang lebih pasti lagi dalam memutar sebuah shape, yaitu dengan cara rotation ini ya. Kita klik gambar tersebut, masuk format, tab rotation. Nah, perhatikan ini kalau 90 derajat ke kanan ya, atau rotation right 90 derajat. Kalau rotation kita kembalikan lagi, nah ini rotation right 90 derajat ke kanan, berarti ini berputar 90 derajat ke kanan. Nah, seperempat lingkaran ke kanan ke sini, berarti jadi gambarnya berdiri seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ingin rotation left 90 derajat ke kanan, berarti dia mutarnya ke kiri ya, sorry. Kalau kita ingin rotation left atau 90 derajat ke kiri, berarti artinya maka mutarnya ke sini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi berdiri kembali. Nah, tapi kita kembalikan saja. Kita menggunakan ini lebih cepat. Terus kita klik lagi. Kalau kita ingin flip vertikal, nah, atau flip horizontal, maka ini akan berbalik arah. Nah, seperti itu. Kita akan lebih mengenal ini lagi ya, dengan shape yang lebih lain. Misalnya ini sulit dikenali ya, shape ini. Kita perubahannya untuk rotation yang sulit dikenali ya, kita hapus. Nah, kita buat shapes yang lain yang lebih mudah, misalnya segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Nah, seperti ini saja, jadi lebih mudah dan lebih bisa dikenali ya. Oke, kita shape fill-nya kita buat merah, sama outline-nya kita buat hitam ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, perhatikan kita akan memutar ini ya, rotation. Kita putar ke kanan. Nah, ini rotation right ke kanan atau 90 derajat ke kanan. Kalau ke kiri berarti, nah ini ke kanan. Nah, kalau ke kiri berarti, nah seperti ini. Nah, ini seperempat putaran atau 90 derajat ke kiri. Nah, terus kalau flip vertikal berarti dia nyungsang ya, atau berputar berapa, 180 derajat berarti. Nah, seperti ini. Ini vertikal ya. Nah, seperti itu. Kalau kita pilih flip horizontal, maka berputar 360 derajat atau kembali ke awal. Nah, jadi sama, tidak mengalami perubahan ya. Seperti tidak mengalami perubahan karena memang 360 derajat kembali ke asal. Nah, seperti itu. Itu untuk memutar rotation. Nah, sekarang kita akan belajar apa namanya, peletakan sebuah shapes. Nah, kita bisa mau meletakkan di tengah, biasanya kita geser gini, kita karang bius tengah turun ya, oh kurang rene misalnya, atau oh masih kurang ke sini. Nah, itu kurang kurang efektif ya. Jadi kita bisa menggunakan suatu tool yang memang berguna untuk menengahkan, meminggirkan, mengkirikan, mengkanankan, dan yang lain-lain shape ini. Jadi kita tidak usah geser gini, kurang efektif, atau itu hanya kira-kira kita saja ya. Jadi ada yang lebih efektif, yaitu dengan cara klik shape tersebut dan masuk ke format, dan ini ada pilihan align. Kita left misalnya, maka akan di pas kiri margin, pas kiri kertas. Kalau kita klik center, maka pas di tengah dia. Nah, seperti itu. Kalau align right, maka pas di kanan dia ya. Kalau top, maka dia akan berada pas di atas ya, seperti itu. Bottom, pas di bawah. Nah, kita bisa lihat. Nah, seperti itu, pas di bawah dia. Nah, kita kembalikan ke center ya. Nah, center top. Nah, center top. Nah, kita lihat. Nah, seperti itu. Itu cara untuk meletakkan sebuah shapes. Nah, tadi sudah belajar size, mengubah ukuran ya, terus rotation, group juga sudah kemarin, yang lain sudah ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang
wrap text. Nah, wrap text ini berfungsi untuk sebuah peletakan apa namanya di depan teks atau di belakang teks. Ini yang paling sering kita gunakan ya. Nah, misalnya ini sebuah gambar. Nah, di sini kita mau ngetikkan segitiga misalnya sama kaki. Nah, misalnya ya, tiga sama kaki. Nah, kita akan melihat. Nah, kita klik dan drag segitiga sama kaki ini tepat di segitiga sama kaki ini. Nah, kita perhatikan. Tulisan segitiga sama kaki akan tertutup oleh bangun datar segitiga ini. Nah, kenapa? Ini karena shapes-nya atau segitiganya ini menggunakan format in front the text. Nah, jadi dia akan berada di depan sebuah teks. Nah, ini yang disebut teks itu ini ya, tulisan ini, teks. Jadi dia akan berada di depan teks. Tapi jika kita pilih behind the text, nah behind the text, nah ini maka akan kelihatan tulisannya segitiga sama kaki akan kelihatan. Kenapa? Karena shape ini sudah kita format di belakang teks. Nah, itu dua dua apa namanya format wrap text yang sering kita gunakan ya. Yang lain bisa dipelajari sendiri, tapi yang paling sering ini ya, dua ini. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti menggunakan behind the text karena shape-nya berada di belakang teks. Buktinya teksnya bisa terlihat, tapi kalau di depan teks, in front the text, maka tidak kelihatan tulisannya. Nah, seperti itu ya. Itu fungsi dari dua wrap text yang paling sering kita gunakan atau kita pelajari. Nah, sekarang kita akan bahas tentang shape effect atau gaya sebuah shapes. Nah, atau style ya. Kita hapus dulu ini, kita buat yang lebih bisa dibuat untuk bergaya di sini. Nah, contohnya ini shape ini ya. Kita pilih, kita klik drag. Nah, seperti itu. Nah, kita klik ini shape kita dan kita ubah. Kita masuk ke tab format dan shape effect. Anak panah bawah ini kita buat. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini menyerupai sebuah tombol ya, mirip sebuah tombol gitu. Nah, kita buat seperti ini misalnya. Kita ubah warnanya misalnya menjadi seperti ini misalnya, coklat. Nah, kita coba cari yang lain. Nah, seperti ini. Nah, ini coklat kering misalnya, campur keju ini ya. Permen coklat. Nah, atau kita cari yang lain ya, yang lain yang lebih bagus misalnya. Nah, kita buat, kita kasih add text juga bisa, misalnya klik kanan ya, klik kanan, add text, kita buat misalnya selai roti coklat. Nah, misalnya. Oke, kita klik di luar, kita akan melihat perubahannya. Nah, seperti itu model-model shapes ya, ini yang kita bisa gunakan. Nah, seperti ini. Atau kita coba buat lagi ya yang lain. Contohnya, nah ini misalnya, kita buat lagi yang lain ya. Oke, kita bisa atur ini namanya. Nah, seperti ini misalnya, kita bisa putar. Nah, kita buat efeknya. Nah, seperti ini. Kita buat pilih pilihan yang lainnya yang kita anggap bagus. Nah, ini misalnya. Nah, seperti itulah format teks. Ada banyak sekali ya. Apa namanya? Format shape effect itu, format teks, format shape effect ya. Nah, begitulah apa namanya
cara-cara format sebuah tag yang paling sering kita gunakan. Nah, jadi kita hanya membahas yang paling-paling sering kita gunakan saja, walaupun sebenarnya luas sekali ya materi tentang ini. Tapi cukup sampai di sini. Ini kita menguasai ini, insya Allah sudah sangat luar biasa ini dalam membantu kita untuk bekerja di apa namanya SD kita masing-masing nantinya. Ya, sampai di sini tentang format shapes. Kita akan belajar berikutnya tentang apa namanya, masih di tab insert, di smart art, chat, screenshot juga belum ya. Kita akan belajar itu. Sampai di sini kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.